Aku juga, Pak. Tapi serius itu memang sangat mengharukan ya. Dan poinnya yang dikemukakan oleh penggagas film ini, produser film ini, Mas Nur Huda Ismail, saya ke situ, bisa kita suruh tangkap sini. secara langsung. Enggak. Seperti diminta oleh moderator. Enggak tengah lagi. Saya diminta untuk memberi komentar mengenai film ini, kemudian dikaitkan dengan apa yang menjadi hal yang kita geluti di Fakultas Tarbiyah ini, yaitu soal pendidikan, terutama pendidikan agama Islam. Baik, mungkin kalau poin mengenai film ini, saya kira teman-teman sudah bisa menangkap tadi. Tapi saya akan mungkin mencoba untuk menggali beberapa data ya yang ada di dalam film ini. Pertama, yang Nur Huda menarik, dia mengemukakan bahwa sekarang ini ada sekitar 350 orang Indonesia yang terlibat di Syria. 500. Dan 350 sekali ya. Sebenarnya angka yang jauh di bawah Australia. Di Australia sendiri sebagai negara yang mayoritas bukan Muslim, itu ada 500 orang yang terlibat di sana. Dan Malaysia ada 150. Sehingga kalau dilihat dari persentase penduduk misalnya, sebenarnya sedikit ya orang Indonesia yang pergi ke Syria, yang aktif mempromosikan ISIS. Kita bersyukur karena pemerintah kita juga cukup tegas ya mengenai terorisme dan ISIS, sehingga dukungan penuh dari masyarakat Muslim, masyarakat pada umumnya tentang bahaya radikalisme, terorisme itu hampir merata diterima ya. Jadi boleh dikatakan tidak banyak sebenarnya orang yang membayangkan bahwa radikalisme itu penting di Indonesia. Pada umumnya di Indonesia berkat advokasi dari tokoh-tokoh agama, terutama juga dari kalangan NU dan Muhammadiyah yang mewakili mayoritas Muslim di Indonesia, dan juga termasuk MUI dan Kementerian Agama yang terus-menerus menunjukkan bahaya dari radikalisme ini, membawa situasi di Indonesia dalam tanda petik jauh lebih baik. Tapi kita harus taruh dalam tanda petik, karena potensi itu ada, dan potensi itu bisa membesar dengan tiba-tiba. Jadi kalau kita lihat demo 4 November di Jakarta itu, dan kemudian diikuti sebelum dan sesudahnya dengan demo-demo di kota-kota yang lain, nah itu potensi yang betul-betul kalau tidak diawasi, kita tidak concern dengan itu akan mudah sekali berubah menjadi terorisme, radikalisme dan terorisme. Jadi kira-kira kalau boleh punya teori ya, boleh punya satu hipotesis, orang menjadi teroris itu sebelumnya dia punya pandangan yang radikal. Jadi orang tidak mungkin menjadi teroris kalau pandangan sebelumnya tidak radikal. Dan orang menjadi radikal itu karena sebelumnya dia fundamentalis. Jadi sudah ada bibit-bibit intoleransi di dalam dirinya. Jadi kira-kira tahapnya seperti itu. Ketika orang menjadi lebih intoleran, dia menjadi fundamentalis, menjadi radikal, dan menjadi teroris kemudian. Nah, ya itu kondisi di Indonesia yang dimana sikap pemerintah terhadap kemungkinan mengenai terorisme cepat sekali. Jadi kalau ada gejala itu antisipasinya itu cepat sekali. Dan kita seringkali melihat berita di koran, di media, di TV, di mana penanganan terhadap kasus terorisme itu bisa dilakukan dengan cepat sekali. Jadi pemerintah tidak gampang ya mengenai soal terorisme ini, sehingga kemudian ini memberi
ruang yang bagus sekali untuk masyarakat juga terlibat mengantisipasi soal terorisme ini. Tapi berkaitan dengan radikalisme dan juga ekstremisme yang lain seperti fundamentalisme, kelihatannya ada kegamangan ya di kalangan masyarakat dan pemerintah juga, sehingga ini bisa memberi kemungkinan yang subur di masa yang akan datang kalau memang pemerintah juga tidak tegas dalam soal radikalisme. Nah, itu sebabnya pendidikan-pendidikan yang mengkaitkan usaha untuk istilah pemerintah yang kurang saya sukai, itu deradikalisasi, itu menjadi sesuatu yang sekarang banyak dilakukan oleh pemerintah, ya, deradikalisasi. Seperti kemarin kita sudah diskusi kaitannya dengan living values, jauh lebih baik kita pakai kata positif daripada kita terus menerus melakukan deradikalisasi. Ya, deradikalisasi itu kan kata yang negatif. Lebih baik kita mengembangkan Malaysia 150. welas asih. Nah, dengan mengembangkan welas asih, radikalisme juga bisa diatasi. Oke, nah sekarang sudah banyak perhatian dari teman-teman kita, dari para peneliti yang seperti Nur Huda ini berkaitan dengan radikalisme, sehingga dari kampus-kampus banyak kontribusi pemikiran baru mengenai apa sebenarnya yang sedang terjadi sekarang ini. Yang menarik dari Nur Huda ini, teman saya yang dulu dia muridnya Abu Bakar Ba'asyir, jadi dia punya hal yang otentik ketika dia melakukan penelitian mengenai terorisme, karena dia mengerti betul jaringan radikalisme di Indonesia yang bermula dari Solo, dan bukan bermula ya, yang Solo itu salah satu tempat yang sekarang juga masih sangat kuat, Solo dan kota sekitarnya termasuk Boyolali. Nah, dia memulai dengan suatu proposal gitu ya, proposal. Jadi ini buat kita yang atau buat Anda yang mahasiswa di pasca sarjana di sini atau dosen, ini menarik ya, bagaimana proposal itu bisa divisualisasikan. Jadi sebenarnya Mas Nur Huda ini sedang memvisualisasikan proposal penelitian disertasinya, dan itu menarik sekali. Ternyata bisa menjadi sesuatu yang menarik ya. Saya sendiri belum ketemu dengan Mas Nur Huda pada waktu dia riset ke sini bulan lalu atau hampir 2 bulan yang lalu. Saya sebenarnya ingin ketemu sama dia, ternyata dia nggak sempat gitu ya. Waktu saya mengundang dia untuk menjadi pembicara di kantor saya, di kantor Asia Foundation. Tapi Mas Nur Huda terlalu sibuk untuk keliling Indonesia untuk putar film ini, sehingga saya nggak sibuk menggali bagaimana dia menerjemahkan dari proposal disertasinya itu menjadi film ini. Tapi dari isi film ini kita bisa menelusurinya bahwa dia punya hipotesis sebenarnya, hipotesis yang dia mau kembangkan barangkali di dalam disertasinya. Dan ini ya, hal yang menarik untuk kita lihat, dan kita ada di dalam bahaya yang sungguh-sungguh nyata. Yaitu yang dia kemukakan di awal, bahwa ada perbedaan antara orang bergabung dengan radikalisme di masa lalu dengan di masa sekarang. Ya, kalau di masa lalu seorang individu bergabung dengan organisasi radikal, itu dia ikut bergabung. Misalnya ikut bergabung dengan, sebut saja lah, FPI, Majelis Mujahidin dan sebagainya lah, kelompok-kelompok yang sekarang dikenal dengan kelompok garis keras, Islam garis keras yang memperkenankan penggunaan kekerasan untuk tujuan-tujuan mereka. Nah, kata Nur Huda itu sekarang sudah nggak terlalu laku lagi. Cara-cara seperti itu sudah nggak efektif lagi, apalagi penanganan anti terhadap terorisme di Indonesia sangat keras, sehingga kalau kita baca penelitian Ibu Siti Jones, ini satu peneliti yang terus-menerus meneliti dan melihat perkembangan, jika kalau ada kasus, Ibu Siti Jones pasti selalu muncul di TV ya, karena dia punya banyak sekali cerita, banyak sekali data, dan terus diupdate mengenai perkembangan radikalisme dan terorisme di Indonesia. Nah, jadi sudah makin berkurang individu yang bergabung dengan kelompok-kelompok radikal, karena kelompok radikal juga di Indonesia
sempit ruang geraknya, dan jaringan-jaringan yang dulu disebut Jamaat Islamiyah itu juga sudah makin tidak terhubung lagi dengan Indonesia. Masih sedikit-sedikit, tapi sebenarnya itu sudah jauh dibandingkan dengan masa lalu yang menghasilkan bom Bali, menghasilkan perang di Poso, dan seterusnya juga mungkin di Ambon. Nah, ini hipotesisnya Nur Huda yang menarik, bahwa seorang itu sekarang terlibat di dalam gerakan radikal itu melalui media sosial. Nah, itu menarik sekali. Jadi sangat trendy ya hipotesisnya Mas Nur Huda, dan dia nanti pasti kalau dia sudah menuliskan ini, itu penulisannya akan jauh lebih elaboratif ya, lebih kaya, karena sebuah disertasi sebenarnya mungkin kesimpulannya simpel dan kita mendapatkan pengetahuan dasar yang bisa kita rumuskan, tapi ureannya pasti panjang lebar. Nah, ureannya ini yang nanti kita akan dapatkan dari Mas Nur Huda dalam disertasinya kalau dia sudah selesai. Tapi di film ini dia membangun hipotesis itu dengan beberapa contoh, dan contoh yang menarik itu adalah contoh-contoh di mana dia mengambil profil 4 orang ya kan. Tadi itu siapa, Yazid, Wildan, Bagus, Akbar, di mana 3 dari 4 yang dia jadikan sampel itu semuanya mati ya di ladang yang mereka sebut sebagai jihad, kecuali siapa itu yang mati sebelum Bagus kalau nggak salah ya, yang mati waktu serangan jantung tadi sebelum dia berangkat ke Syria. Nah, tapi Akbar itu dia burung berangkat, dan itu menarik karena di situ peranan keluarga. Nah, kita nanti perlu eksplorasi bagian ini, karena di bagian inilah yang sebenarnya sangat penting dan sangat relevan dengan kita di sini. Ya. Nah, jadi sosial media itu mendorong orang, dan saya kira Nur Huda berhasil meyakinkan kita ya, berhasil menggambarkan dengan cara yang sangat simple tapi jelas bahwa orang anak-anak muda ya, remaja yang seusia Akbar itu, dan dia aktif dengan media sosial karena mereka adalah generasi apa ya kemarin, generasi Z ya, generasi yang digital awareness-nya itu sangat tinggi, sangat kuat, melampaui semua generasi sebelumnya, karena mereka adalah generasi yang lahir tahun akhir 90-an. Nah, sehingga mereka cepat sekali itu untuk mengerti segala sesuatu yang terjadi di dunia ini, dan ada propaganda dari ISIS yang membuat mereka tertarik. Dan itu digambarkan dengan simpel, dengan kalimat yang simpel oleh Akbar, bahwa dia ditawari bisa ikut jihad. Jadi dia keinginannya untuk bisa traveling di Timur Tengah itu bisa dipenuhi dengan ikut jihad. Ikut jihad itu sesuatu yang mulia kan, karena ada mimpi. Ya, ini mimpi yang banyak sekali orang yang tertarik dengan jihad itu, dan ini banyak anak-anak kita yang di pesantren itu punya mimpi ini. Jadi mimpi mendapatkan kehidupan yang mulia, surga, dengan janji dapat 70 bidadari ya. Dan kemudian mati syahid. Jadi mendapatkan kehidupan mulia dan mati syahid itu mimpi yang saya kira di 4 November itu kita bisa rasakan itu. Kalau Bapak sekalian ada di dalam demo itu pada waktu itu, kita bisa merasakan jihad itu ya. Sayang kita jihad masih di level itu ya, kita belum pada level yang lebih lanjut ya. Saya kira film ini juga mengajak kita pada jihad yang lebih lanjut, yaitu jihad, misalnya jihad untuk perang di jalan Allah dan sebagainya. Oke, nah jadi hidup mulia atau mati syahid ya, ini sesuatu yang memang menjadi tugas kita ya nanti ya, teman-teman sekalian nanti kalau menjadi dosen atau menjadi guru ya, sebagian dari teman-teman akan menjadi guru, itu penting sekali untuk menguraikan kembali yang disebut hidup mulia itu seperti apa sih ya. Hidup mulia itu apakah seperti dalam imajinasinya kalangan Islam radikal? Mati syahid apakah seperti dalam imajinasinya kalangan radikal? Apakah seperti itu? Ataukah kita perlu mempunyai suatu uraian yang berbeda
yang bisa menggambarkan mengenai hidup mulia itu seperti apa. Saya kira di dalam uraian kemarin di sesi awal yang mengenai living value dari para pendiri living value seperti Dave Dillman, Pak Peter dan sebagainya, juga Suster Jera, saya kira kita mendapatkan gambaran bahwa hidup mulia itu bukan berkaitan dengan suatu cita-cita yang di situ kita menghalalkan cara. Karena cita-cita dari kalangan Islam radikal itu kan sebenarnya sangat politis, ya, sangat politis, karena yang mereka inginkan itu adalah khilafah, ya, negara Islam, khilafah, dan mereka akan lakukan apapun untuk terwujudnya khilafah ini, khilafah Islamiyah ini, yang disebut dengan ISIS. ISIS salah satu bentuk khilafah yang oleh Al-Baghdadi, pendirinya itu menjadi bentuk mutakhir setelah percobaan atau gagasan dan gerakan sebelumnya itu mengalami kegagalan dan ya seperti Mujahidin dan apa itu yang terakhir itu sebelum ISIS yang di Afghanistan. Nah, ini ISIS itu satu bentuk baru. Nah, oleh karena itu mungkin memang perlu itu kita merumuskan kembali yang disebut hidup mulia menurut agama itu apa, dan kita perlu mengeksplorasi ini berdasarkan itu kurang menuki, nilai-nilai penjelasannya normatif, luas, kurang menuki, virtues, ya, kebajikan yang kita punya, dan universal mati syahid juga, mati syahid bukan dalam arti peperangan seperti itu, tapi harusnya mati dalam arti yang lebih positif, ya, bahwa kita sedang bekerja sungguh-sungguh seperti kata jihad itu sendiri, usaha yang sungguh-sungguh. Nanti tanya jawab. Jihadi, jam 1 kayaknya mas. Jim dan hak. Baru Nah, jam itu 10. Bisa menjadi ijtihad. Kita kalau di kampus itu ijtihad untuk pengetahuan, untuk produksi pengetahuan, itu juga sebuah jihad. Jihad dalam bentuk yang lebih tinggi, namanya ijtihad. Dan usaha, kalau values itu lebih tinggi lagi, yaitu yang disebut dengan mujahadah, self-realization, atau kemarin kita pakai istilah self-awareness, membangun self-awareness, kesadaran diri mengenai nilai-nilai, itu sesuatu yang sangat penting, dan mati syahid di situ jauh lebih mulia daripada mati syahid di Syria. Oke, karena kita ada 3 narasumber yang lain, mungkin saya akan menutup sedikit dan nanti akan ditambahkan oleh teman-teman yang lebih ahli berkaitan dengan pendidikan. Saya sangat terharu sekali dan betul-betul apa yang kita berikan di rumah itu akan memberi pengaruh. Dan ini juga sudah dikatakan kemarin bahwa pendidikan di rumah itu sangat berpengaruh tentang kita akan menjadi apa. Nah, Akbar bisa keluar dari lingkaran setan kekerasan ini, lingkaran yang bisa membawa dia pada jihad di Syria, itu karena keluarganya, kan. Jadi karena pengaruh ibunya pertama kali, kemudian tentu bapaknya, dan pendidikan di dalam keluarga ini sangat penting, ya. Sehingga kemudian saya kira kita perlu betul, ya, memikirkan lagi mengenai parenting, ya, yang disebut dengan parenting. Dan kita punya sesi itu juga paralel dengan sekarang ini living values for parenting. Jadi bagaimana pendidikan di keluarga itu didasarkan pada nilai-nilai. Jadi di sini berarti sebenarnya kita perlu mempersiapkan orang tua. Jadi, FITK itu perlu mempersiapkan bukan hanya calon guru, tapi orang tua dan calon orang tua mungkin, karena kita juga akan menjadi orang tua atau sudah menjadi orang tua, mempersiapkan pendidikan di rumah itu bagaimana sehingga pendidikan itu berbasiskan nilai. Nah,